membahas masih dari aspek sejarah ya, masih dari aspek sebelum kita memasuki ke kaidah-kaidah Rasul Utsmani secara rinci, kita harus tahu dulu bagaimana perjalanan Al-Quran mulai dari masa sebelum, kemarin kita bahas sebelum masa Nabi ya, bagaimana tradisi tulis-menulis yang ada sebelum masa Nabi. Sekarang kita akan membahas tentang 3 periode penting dalam kejadian penting yang ada yang dilalui oleh Musa, yaitu di masa Nabi, di masa Sayyidina Abu Bakar, dan di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Kita langsung komparasikan saja ketiga masa tersebut. Nah, kita komparasikan antara masa Nabi, masa Abu Bakar, dan masa Sayyidina Utsman. Perlu kita tekankan lagi bahwa Al-Quran itu proses turunnya Al-Quran itu melalui 4 periode ya, atau sebelum di masa ini ya, sebelum ke masa para sahabat, bahwa Al-Quran itu mengalami atau lakukan perjalanan yang menarik kalau menurut saya. Kenapa saya bilang menarik? Karena memang Al-Quran itu mempunyai perjalanan yang panjang. Ya. Al-Quran itu ada Al-Quran Samawi yang sebelumnya saya bahas, dan ada Al-Quran Bumi. Kalau kita perhatikan dari sejarah turunnya Al-Quran, maka kita akan menemui 3 fase penurunan Al-Quran. Yang pertama, fase keberadaan Al-Quran itu di pos atau di terminal yang pertama. Yang kedua, fase keberadaan Al-Quran di langit dunia. Di terminal pertama atau di fase pertama itu di Lauhil Mahfuz ya, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian fase keberadaan Al-Quran yang kedua itu ada di langit dunia yang kita kenal dengan Baitul Izzah ya. Itu ada dalam beberapa riwayat, dalam kitab Al-Itqan yang Imam As-Suyuti menukil beberapa riwayat bahwa Al-Quran fase kedua ini ada di langit bumi yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, kedua fase ini, fase pertama yang di Lauhul Mahfuz dan fase kedua yang di Baitul Izzah, maka itu yang kita sebut dengan Al-Quran Samawi, Al-Quran langit. Ya. Kita tidak mengetahui karena posisinya di langit, kita tidak mengetahui sama sekali tentang rincian atau hakikat bagaimana Al-Quran di periode ini atau di fase ini, baik di fase pertama maupun fase kedua. Karena ini termasuk hal-hal yang gaib ya, yang kita sebagai manusia biasa itu tidak bisa untuk mengetahuinya secara rinci. Yang penting itu kita imani. Nah, baru yang fase penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Nah, prosesnya itu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit diturunkan kepada Nabi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nah, itu yang kita sebut dengan Al-Quran Bumi. Karena Al-Quran itu sudah turun ke bumi, berarti mempunyai karakteristik. Bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik Al-Quran? Karena sudah turun ke bumi. Apa saja karakteristiknya? Sifat-sifatnya. Pertama, Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena memang Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab. Karakteristik kedua, Al-Quran itu bisa dibaca. Karena memang Al-Quran itu kan salah satu maknanya itu adalah qoro'a, sesuatu dimensinya yang selalu bisa dibaca. Nah, dan juga bisa ditulis. Sebagaimana kitab-kitab suci masa lalu, Al-Quran juga ditulis di media tulis yang ada pada waktu itu. Karena melihat masyarakat Arab
ketika Al-Quran itu diturunkan itu adalah masyarakat yang ya. Oh. Banyak nggak jaringan ya? Sinyal Bapak ya? Iya kayaknya. Halo. Ini sinyal saya dari kemarin yang Telkomsel memang yang pakai Telkomsel merasa ada yang bermasalah. Iya Pak, Iya, Telkomsel Pak, sama ada IndiHome Pak. Iya, Agak Pak. lemot. IndiHome yang pakai Indigo itu bermasalah semua ya. Ini saya pakai sementara pakai HP ya. Ini yang di laptop Mau saya saya di share sini. screen, Pak? Saya bisa share screen. Soalnya filenya dia ada di laptop ini. Sedangkan di laptop nggak bisa di. Udah saya dongengin aja dulu, saya dongengin sambil nunggu sinyalnya ini. Dari apa bermasalah mulu nih saya jadi menjengkelkan sekali. Mati lagi. Halo? Enggak, Pak. Enggak Pak. Oh. Kemana tadi saya ngomong? Tadi Bapak masih ngejelasin karakteristik Al-Quran ketika turun ke dunia. Sampai Al-Quran. Yang dapat ditulis. Karakteristik Al-Quran itu berbahasa Arab, bisa ditulis. Tadi suara saya ngapa? Maaf Bapak, sinyal saya kurang bersahabat, jadi suara Bapak putus-putus, ngebug gitu Pak. Digebug. Ngebug. Pak. Ngebak Pak. Ya saya baca apa adanya. Tapi yang lain jelas kan ya? Yang lain jelas kan? Jelas, Pak. Aman Pak, aman Pak. Ya lanjut ya. Aja sebagai Pak. Iya Pak. Tadi karakteristiknya Al-Quran bisa berbahasa Arab, Al-Quran juga bisa dibaca, Al-Quran juga bisa ditulis, Al-Quran juga bisa ditafsirkan. Karena kenapa? Al-Quran adalah pesan-pesan Allah kepada manusia. Nah, pesan-pesan itu diwadahi dengan takbir yang menggunakan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab fusha. Untuk memahami pesan-pesan itu dibutuhkan Sinyal Bapak lagi ya? Iya. pada para sahabat. Jadi enaknya itu di masa sahabat itu ketika mereka ada yang nggak paham, maka mereka langsung menanyakan kepada Nabi. Atau tidak jarang ayat-ayat Al-Quran itu turun, para sahabat itu menjadi pelaku sejarah. Karena beberapa ayat-ayat Al-Quran itu turun, asbabun nuzulnya itu adalah ya para sahabat sendiri yang menjadi tokohnya. Nah,
Itu kurang lebih karakteristik Al-Quran itu ada 4 itu. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan, singkat aja lah, kita bicara 3 generasi ini agak panjang, maka sinyalnya ya. Iya. Siksa. Kasihan bapaknya. apaan? Bapak Bapak tadi suaranya putus tadi. Kasihan Pak. Sabar ya Pak. Putus. Lama. Iya Pak, sinyalnya Bapak jelek, tiba-tiba suaranya hilang. Waduh. Iya tuh Pak, ada yang usul matiin kamera. Barangkali Ya, oke. bisa lebih membantu. Capek deh. Bentar, saya coba yang di laptop. Saya juga pakai Zoom HP itu saya jarang sekali, jadi nggak nyaman sebetulnya. Siap, kami tunggu Pak. Sebentar ya. Mudah-mudahan bisa. Ini buka WhatsApp web aja nggak kebuka ini sinyal ini. Saya di rumah pakai 2 ini sebenarnya, WiFi, pakai yang CBN sama yang Orbit, Telkomsel Orbit. Tapi yang Orbit itu kan produk Telkomsel, jadi ya sama aja. Recording in progress. Pakai laptop juga, pakai HP juga ya. Ini buat backup aja yang saya disconnect audio ini. Oke, singkat saja bahwa tadi kesimpulannya bahwa ketika Al-Quran itu sudah ke bumi, berarti mempunyai hukum-hukum bumi. Hukum-hukum bumi itu artinya Al-Quran itu bisa menggunakan bahasa tertentu, dalam hal ini bahasa Arab. Al-Quran bisa difahami, Al-Quran bisa ditulis, Al-Quran bisa dibaca, dan Al-Quran bisa ditafsirkan. Nah, kita komparasikan antara ketiga masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Sayyidina Utsman. Kenapa tidak ada masa Sayyidina Umar? Karena masa Sayyidina Umar itu masih meneruskan masa Sayyidina Abu Bakar. Kenapa tidak ada masa Sayyidina Ali? Karena masih meneruskan masa Sayyidina Utsman. Oke, pertama kita bandingkan dari aspek penulis. Jumlah penulis yang ada pada masa ketiga masa ini. Di masa Nabi itu yang kemarin kitab saya share, Kutabun Nabi SAW itu sekitar ada 40 orang kurang lebih, atau ada yang mengatakan 41, ada yang mengatakan 50 di masa Nabi. Nah, itu nanti siapa saja nanti kalian cek ya di kitab yang kemarin saya share ya, karya Mustafa Al-Azami ya. Ada ya? Halo? Yang di Zoom itu ya Pak? Ada Pak. Yang di Zoom. Atau perlu di-share lagi? Boleh Pak, share-nya lewat WA Pak. Lewat WA. Potin aja ya. Saya share di 5A, nanti 5 di-share ke BC ya. Baik Pak, insya Allah siap. Saya cari dulu. Nah, itu jumlah penulis di masa Nabi itu ada 40 ya. Dengan nama-nama yang ada di kitab karya Mustafa Al-Azami. Kalau di masa Sayyidina Abu Bakar itu Zaid bin Sabit ya. Sebetulnya di masa Nabi pun Zaid bin Sabit itu ditunjuk oleh Nabi sebagai juru tulis wahyu juga. Di masa Abu Bakar Zaid bin Sabit juga ditunjuk sebagai malah tim ya, ketua tim bersama Sayyidina Umar
Nah, di masa Sayyidina Utsman, Zaid bin Sabit pun ikut andil. Karena Zaid bin Sabit ini mempunyai peran yang sangat penting ya. Bahkan ketika pertama kali Al-Quran itu diusulkan untuk dikodifikasikan di masa Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar itu tidak mikir panjang untuk menunjuk langsung Sayyidina sahabat Zaid bin Sabit. Ya. Hah? Ke atas. Nah, kita lihat riwayat yang mengatakan itu. Kita buka Maktabah Syamilah. Nah, kita lihat ya. Masih bisa didengar ya suara saya ya? Masih, Bapak. Masih, Pak. Nanti saya ngomong panjang-panjang nggak bisa dengar. Allah Akbar. Enggak, Pak. Udah mau ngapain? Maaf, sebentar. Iya, Pak. Kipas angin. Berapa kan? Bapak boleh bertanya nggak, Pak? Ya, silakan. Ya, Pak. Tadi pada masa Utsman itu ada yang kayak pembagian 4, 7, sama 12, Pak. Kenapa nggak dijadiin satu aja, Pak? Kayak misalkan... Nah, sebelum situ, kita masih di masa Abu Bakar ya. Oh ya, baik. Nah, di sini qala Zaid, nah di sini ya. Kata Abu Bakar. Ini ya. Proses bagaimana Al-Quran itu dikodifikasikan di masa Sayyidina Abu Bakar. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, anna Umar atani. Abu Bakar berkata, Umar mendatangi saya. Faqala, innal qatla qad istaharra yaumal Yamamah. Peperangan itu sungguh berkecamuk di Yamamah. Biqurra'il Quran, dengan mengorbankan para ahli Quran. Wa inni akhsha ayastahirul qat bil qurra'i bil mawatin wa yadhhab katsirun minal Quran. Maka saya khawatir, kata Sayyidina Umar, bahwa peperangan terus berkecamuk dengan mengorbankan para ahli Quran di beberapa tempat. Fa yadhhab katsirun minal Quran. Maka menjadi hilang banyak para penghafal Al-Quran. Ini dan saya punya pendapat, saya punya usul tentang murabijamil Quran, untuk bagaimana kita melakukan pengumpulan Al-Quran. Faqultu li Umar, maka dijawab oleh Abu Bakar kepada Umar, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saya mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, hadza wallahi khair. Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang bagus, yang baik gitu. Awalnya Sayyidina Abu Bakar itu ragu, ini nggak pernah dikerjakan di masa Rasul gitu. Tetapi Sayyidina Umar itu meyakinkan Khalifah Sayyidina Abu Bakar bahwa ini adalah pekerjaan yang baik. Falam yazal Umar yuraji'uni hatta syarahallahu sadri. Sayyidina Umar itu berkali-kali tidak sekali membujuk Khalifah untuk meyakinkan ini pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga Sayyidina Abu Bakar itu merasa ada keyakinan, Allah buka dada keyakinan untuk melakukan hal ini. Bizalika, oleh karena itu, wa ra'aitu fi dzalika allazi yara Umar. Aku bersependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Qala Zaid, berkata Qala Abu Bakar, nah Sayyidina Abu Bakar langsung memilih Zaid bin Thabit. Qala Abu Bakar, innaka rajulun syabun, kamu itu adalah seorang laki-laki, syabun, seorang pemuda, aqilun,
intelektualitas yang bagus lah. Lanat tahimuka, kamu tidak punya catatan riwayat yang bagus. Waqad kunta taktubul wahyu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau juga pernah sebagai juru tulis di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kualifikasi ini rajulun, seorang laki-laki, syabun, pemuda. Jadi tidak heran ya kalau di beberapa pekerjaan itu ada syarat-syaratnya. Di masa Sayyidina Abu Bakar itu ada kualifikasi khusus sebagai tim. Nah itu di masa kenapa Zaid bin Sabit itu dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar. Singkat cerita bahwa di masa Abu Bakar ini penulis wahyunya itu adalah yang bertanggung jawab itu adalah Zaid bin Sabit. Walaupun di bawah Zaid bin Sabit itu ada beberapa orang. Nah di masa Sayyidina Utsman itu ada yang mengatakan 4 orang, ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 12 orang. Nah ini kenapa ada dipisah-pisah seperti itu. Yang mengatakan 4 orang itu adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Haris bin Hisham. Yang mengatakan 7 orang tinggal ditambah 3 lagi. Yang mengatakan 12 orang tinggal ditambah sisanya. Tapi ala kulli hal bahwa para sahabat itu semua terlibat dalam proses pengumpulan Al-Quran. Ada yang kontribusinya itu dari aspek pencatat wahyu atau sebagai penulis. Ada yang sebagai aspek hafalan. Ada yang aspek dokumentasi tulisan dan lain sebagainya. Itu perbedaan di aspek tulisan. Kemudian kita ke bentuk tulisan. Bentuk tulisan di masa Nabi, di masa Abu Bakar, dan di masa Sayyidina Utsman itu masih menggunakan khat kufi kuno. Nah, kenapa? Di ketiga masa ini belum fokus, belum memikirkan tentang jenis tulisan ya. Konsentrasinya itu bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan dulu. Nah, kemudian dari aspek bahan-bahan penulisan pun di masa Nabi, penulisan Al-Quran itu atas perintah Nabi secara langsung kepada para sahabat. La taktubu anni syai'an siwal Quran, fa in katabuhu falyamhuhu. Jangan kalian tulis selain Al-Quran. Kalau udah terlanjur nulis, hapus. Ya, takut tercampur antara perkataan Nabi dengan Al-Quran. Kalau di masa Abu Bakar itu di masa Abu Bakar itu sumbernya itu sumber rujukan utamanya itu bahan-bahannya itu diambil dari tulisan Al-Quran masa Nabi, tulisan para sahabat dan hafalan mereka. Kalau di masa Sayyidina Utsman, Mushaf Abu Bakar yang dipegang waktu itu oleh Hafsah binti Umar diserahkan kepada khalifah, walaupun setelah itu dibakar. Kemudian tulisan Al-Quran para sahabat dan hafalan mereka. Jadi hafalan itu masih menjadi rujukan karena masih menjadikan andalan. Nah, selanjutnya kita bandingkan dari aspek penyebab atau materi pengarahan. Tadi sama sebetulnya ya. Nabi yang mengarahkan agar ayat tertentu ditulis di surah tertentu atau di tempat tertentu. Kalau di masa Abu Bakar, penyebab Al-Quran ini diturunkan itu karena terjadinya tadi yang saya sampaikan di Perang Yamamah, khawatir banyak ayat Al-Quran yang hilang karena meninggalnya para penghafal Al-Quran yang wafat. Kalau ini, Abu Bakar langsung yang menginstruksikan kepada Zaid bin Sabit, ya Zaid, kumpulkanlah Al-Quran. Sebetulnya Zaid juga agak berat ya. Bahkan beliau katakan, kalau ada tugas atau perintah untuk saya memindahkan gunung, maka itu lebih ringan dibanding saya mendapatkan tugas ini. Al-Quran. Tadi kata Zaid bin Sabit itu, "Lau kallafuni naqla jabal minal jibal, maka asqal ala mimma amarani min jam'il Quran." Kalaulah engkau memberikan tugas
ini ada gunung. Jadi Bapak lebih suaranya hilang lagi, Pak. Tes. Halo? Ya, Pak, udah terdengar. Oke. Jadi ketika Zaid bin Sabit dapat perintah dari khalifah pun tidak langsung beliau mengiyakan. Lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tadi itu dialami oleh Abu Bakar ketika diminta oleh Sayyidina Umar, ini Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan seperti itu. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit, huwa wallahi khair. Demi Allah ini adalah sesuatu pekerjaan yang baik. Nah, sampai bolak-balik dibujuk. Nah, akhirnya Zaid bin Sabit pun mau untuk melakukan tugas dari khalifah. Nah, itu. Kalau di masa Sayyidina Utsman, kenapa Al-Quran itu dikumpulkan? Karena terjadinya pertikaian antara orang Syam dan Irak, di Armenia dan Azerbaijan, tentang ragam bacaan yang sampai hampir terjadi peperangan antara kabilah. Dan kalau ini dibiarkan begitu saja, maka boleh jadi bisa terjadi peperangan. Karena masing-masing mempertahankan bacaannya, apalagi ini terkait dengan Al-Quran ya. Nah, Sayyidina Utsman mengatakan, idza ikhtalaftum antum faktubu biloghati Quraisy. Kalau kalian ada perbedaan dalam penulisan Al-Quran, maka kembali kepada lughat Quraisy. Oke, saya berhenti sampai sini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, saya persilakan. Aulia Nikma, angkat tangan, kenapa? Enggak, Pak. Silakan, ada yang bertanya? Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Sangat jelas, Pak. Ya, sambil nunggu pertanyaan, saya lanjutkan aja. Takut sinyalnya antar bermasalah. Nah, itu perbedaan dari aspek penyebab atau yang latar belakang. Tanda baca dan ahrufus sab'ah. Ya. Tanda baca di masa Nabi Abu Bakar dan Sayyidina Utsman itu belum ada tanda baca, belum ada titik pada huruf, belum ada nomor ayat, belum ada tahzibul Quran, pembagian Al-Quran, pembagian juz, nama surah dan lain-lain. Belum ada. Adanya itu ada di masa setelah sahabat. Ada di masa daulah-daulah Umayyah, daulah Abbasiyah dan seterusnya. Karena memang tadi lagi-lagi saya sampaikan belum terfokus untuk memikirkan itu. Kalau tentang ahrufus sab'ah, kita sama-sama ketahui bahwasanya Al-Quran unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Walaupun perbedaan para ulama tentang 7 huruf itu sampai 40 pendapat para ulama yang dikatakan oleh Suyuti dalam Al-Itqan. Tapi kita di sini tidak membahas tentang makna ahrufus sab'ah. Cuma permasalahannya, apakah dari ketiga masa ini Al-Quran itu mencakup sab'atu ahruf? Nah, di sini kalau di masa Nabi tentu masih ada tertulis sab'atu ahruf itu, yaitu pada kalimat-kalimat yang berbeda bacaan dan tulisan. Kalau di masa Sayyidina Abu Bakar, besar kemungkinan tidak diikut sertakan. Apa? Sebab yang penting pada waktu itu adalah penjagaan tulisan Al-Quran dan situasi sudah tidak memungkinkan. Yang penting diamanin dulu lah Al-Quran dari aspek tulisannya. Jadi nggak fokus, nggak memikirkan. Kalau di masa Sayyidina Utsman, tulisan yang ada saja yang masih mengandung ahrufus sab'ah. Jadi ada beberapa kan, karena di masa Sayyidina Utsman ini kan sudah menjadi cikal bakal lahirnya qiraat sab'ah ya. Maka karena antara qiraat sab'ah dengan ahrufus sab'ah itu ada benang merah, ada keterkaitan. Tetapi diingat, bukanlah yang dimaksud dengan ahrufus sab'ah itu adalah qiraat sab'ah, agak nyambung. Tapi kalau kita katakan antara ahrufus sab'ah dengan qiraat sab'ah itu ada hubungan, itu betul.
Nah, karena kenapa tadi saya katakan jangan sampai ada yang menyatakan ahruf sabah itu qiraat sabah. Karena ahruf sabah itu di zaman Nabi, sedangkan qiraat sabah itu di zaman Ibnu Mujahid. Jadi tidak ada nggak nyambung kalau kita mengatakan seperti itu. Cuma kalau kita mengatakan ada benang merah atau ada keterkaitan itu betul. Maka di masa Sayyidina Utsman mushaf tersebut mengandung ahruf sabah, yaitu betul. Karena ada beberapa kata-kata yang memang difikirkan betul oleh tim pada waktu itu, bagaimana tulisan itu bisa mencakup, satu tulisan bisa mencakup beberapa bacaan. Itu dari aspek tanda baca dan ahruf sabah. Kemudian kita bandingkan dari alat tulis dan jumlah mushaf. Alat tulis dari ketiga masa ini sebetulnya hampir sama ya, karena kan generasinya itu tidak jauh beda ya, beda tahun saja ya. Ya, antara masa Nabi, tapi kalau masa Nabi pada waktu itu masih agak bebas ya, masih seadanya. Pelepah kurma, tulang belulang, batu-batu putih yang tipis, kulit binatang dan lain-lain. Mungkin yang lebih banyak itu terkait dengan pelepah kurma sama, karena kalau kulit binatang itu mungkin terkait dengan harganya yang cukup mahal. Kalau di masa Abu Bakar, nama istilah mushaf itu muncul di masa Abu Bakar. Di masa Nabi itu belum ada istilah mushaf, baru suhuf. Nah, di masa Abu Bakar baru ada istilah mushaf. Penamaan mushaf ini pun ada pembahasan, ada yang mengatakan ini kumpulan lembaran-lembaran ini apa namanya gitu. Ada yang mengatakan mushaf, ada yang mengatakan Anajil, Injil dan lain sebagainya. Cuma yang masyhur itu adalah mushaf. Mushaf itu adalah kumpulan dari lembaran-lembaran Al-Quran. Kumpulan dari suhuf-suhuf yang berserakan. Maka dikenal dengan mushaf Abu Bakar. Kalau di masa Nabi tidak ada istilah mushaf Nabi, tidak. Ya? Nah, baru di masa Sayyidina Utsman itu sudah mungkin secara perekonomian juga sudah lebih mapan ya, karena memang ekspansi atau perluasan Islam itu sudah lebih luas. Maka sudah ada pertukaran budaya antara satu kabilah dengan kabilah lain atau satu negara dengan negara lain, maka ada al-tauhid bentar. Tentunya juga media-media tulis yang sebelumnya di masa Nabi itu juga masih digunakan. Cuma di sini yang unik, mushaf yang dipegang oleh Sayyidina Utsman sendiri itu menggunakan kulit rusa. Karena ini untuk dokumentasi negara dipegang langsung oleh khalifah. Terkait dengan jumlahnya, di masa Nabi tidak ada keterangan khusus, ada berapa jumlah lembaran-lembaran, karena memang masing-masing sahabat itu mempunyai tulisan sendiri-sendiri, mempunyai dokumentasi sendiri-sendiri, mereka simpan di rumah mereka masing-masing. Kalau di masa Abu Bakar cuma satu buah ditulis, yang pada akhirnya itu dipegang oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian berpindah Khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar meninggal, dipegang oleh Hafsah binti Umar, putrinya Sayyidina Umar. Setelah itu, di masa Sayyidina Utsman, diserahkan kepada Khalifah yang pada akhirnya mushaf itu dibakar. Supaya tidak ada kerancuan atau tidak ada fanatisme antara satu sahabat lah. Mungkin atau tidak ada yang merasa paling benar. Karena kan fanatisme antara sahabat itu di kalangan masyarakat pada waktu itu ada ya. Pendukung Umar, pendukung Utsman, pendukung Ali. Jadi pengikut-pengikutnya itu mempunyai sifat yang memang agak berlebihan. Maka kita kenal dengan Syiah itu kan karena memang sangat membela Sayyidina Ali dan seterusnya. Kalau di masa Sayyidina Utsman itu ada yang mengatakan 4 buah ditulis. Ada yang mengatakan 5 mushaf, ada yang mengatakan 6 mushaf, ada yang mengatakan 7 mushaf, bahkan ada yang mengatakan sampai 8 mushaf. Nah itu dari jumlah mushaf yang ditulis pada masing-masing generasi atau masing-masing masa. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan sosialisasi eksistensi dan nama mushaf. Nah, sosialisasi di masa Nabi belum ada. Jadi tulisan itu hanya sebagai dokumentasi pribadi masing-masing tadi yang saya sampaikan. Di masa Abu Bakar juga belum ada karena hanya untuk
dokumentasi negara yang latar belakangnya tadi terjadinya perang Yamamah. Kalau di masa Sayyidina Utsman itu mulai mushaf yang ditulis itu memang tujuannya itu disosialisasikan ke seluruh penjuru bersama para qurra yang dikirimkan. Jadi Sayyidina Utsman itu mengirim mushaf berikut para qurra atau para sahabat yang mengajarkan ke masyarakat tertentu. Ke Madinah, mushaf itu dikirim bersama Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit itu bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada masyarakat Madinah. Maka ada Ibnu As-Sa'ib. Beliau yang mengajarkan mushaf yang beliau bawa dan beliau mengajarkan kepada para sahabat, kepada para masyarakat yang ada pada penduduk Mekah. Mughirah penduduk Syam, As-Sulami Kufah, Amir bin Abdul Qais ke Basra dan seterusnya. Jadi tidak hanya mushafnya saja yang dikirimkan, yang disosialisasikan, tetapi sahabat yang bertanggung jawab pun dikirimkan oleh khalifah. Nah, ini yang menjadi cikal bakal nanti lahirnya para imam-imam dari proses pembelajaran masing-masing utusan para utusan khalifah ini nanti menghasilkan murid-murid yang memang fokus dalam bacaan ini. Maka kita kenal seperti di Kufah itu As-Sulami. As-Sulami itu adalah jalur dari riwayat Hafs. Jadi Hafs dapat dari Asim, Asim dapat dari, nah nanti kita mau ketemunya As-Sulami. As-Sulami itu dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga sudah tidak ada karena sudah dibakar. Di masa Sayyidina Utsman ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Yang bilang ada itu ada kata-katanya ada di maktabah di perpustakaan Rusia ya. Cuma wallahu alam saya tidak tahu kebenarannya, saya tidak tahu tidak. Cuma ala kulli hal walaupun sudah tidak ada. Nah, kaidah Rasul Utsman itu adalah peninggalan cara tulis yang ada di masa Sayyidina Utsman. Maka kita kenal dengan Ar-Rasmu Al-Utsmani. Tulisan Utsmani itu dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman ya. Kemudian namanya di masa Nabi tidak ada. Ini saya sudah bahas ya. Di masa Abu Bakar juga tadi dinamakan dengan kata-kata Al-Mushaf. Kalau di masa Sayyidina Utsman itu Al-Mushaf Al-Imam. Mushaf induk lah, mushaf induk. Karena di luar itu, di luar mushaf Al-Imam itu nanti ada beberapa mushaf turunan, mushaf dari proses pembelajaran dari beberapa para sahabat atau di beberapa daerah. Jadi mereka itu sambil belajar sambil menyalin dari mushaf induk. Nah, hasil salinan ini namanya bukan mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam itu tadi yang ada mengatakan 5 mushaf yang ditulis. Ada yang mengatakan 6 mushaf, ada yang mengatakan 7 mushaf. Itu mushaf induk. Ya. Sampai sini saya rasa pembahasan kita. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Bapak saya bisa, Pak. Silakan. Ya, Pak. Tadi ada pembahasan ahruf sab'ah sama qiraah sab'ah itu berbeda, Pak. Nah, saya masih ngeganjel, Pak. Bedanya di mana gitu, Pak? Jelas beda, karena ahruf sab'ah itu kan redaksi hadis kan, unzilal Quran ala sab'atu ahruf kan. Nah, untuk lebih meyakinkan, sebelum itu, ahruf sab'ah itu di masa Nabi. Sedangkan lahirnya para imam-imam 7 itu bukan di masa Nabi. Di masa Nabi tidak ada nama imam 7, qiraat 7. Di masa sahabat Abu Bakar, di masa itu belum ada. Adanya itu di masa Ibnu Mujahid, abad ketiga memasuki abad keempat. Jadi kalau orang yang mengatakan, maka ditegaskan betul oleh Syekh Al-Qadi dalam kitab Al-Wafi Syarh Asy-Syatibiyah. Bentar. Di muqaddimahnya beliau mengatakan share ya. Biar saya bicara itu bukan sembarang bicara, ada rujukannya. Nah, nih ada istilah amma, nah ini yang saya blok ya. Amma an qiraatul a'immati sab'ati, adapun tentang bacaan imam 7 wasilatiha bil ahruf sab'ah dan hubungannya, relasinya dengan ahruf sab'ah.
Fayara ba'dun nas, maka ada yang berpandangan sebagian manusia, sebagian masyarakat, anna qira'ata ayyu qari'in minal qurras fis sab'ati ya ahadul ahrufis sab'atul mazkurati fil hadis. Maka dia mengatakan bahwa bacaan atau qari dari beberapa imam 7 itu adalah salah satu dari ahrufis sab'ah dari hadis yang disebutkan menjelaskan Al-Quran ala sab'atu. Jadi ada yang berpandangan bahwa imam 7 itu adalah ahrufus sab'ah gitu. Apa salah? Ahrufus sab'ah itu adalah imam 7. Fayaz'umuna, mereka meyakini anna qira'atan nafi harfun, bahwa qiraat nafi itu satu huruf. Ibnu Katsir satu huruf. Abu Amr satu huruf. Ibnu Amir satu huruf. Asim satu huruf. Ibnu Amir satu huruf. Asim satu huruf. Hamzah satu huruf dan Al-Kisai satu huruf. Berarti ada 7 huruf ya. Semuanya itu jadi 7 huruf. Wahadzar ra'yu ba'idun 'anis shawab. Orang yang mengatakan ini itu adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Wa mukhalifun ijma', dan menyalahi ijma' para ulama sebabin muta'addid. Karena ada sebab-sebab yang beberapa yang banyak. Di antaranya annal ahrufu sab'a, bahwa ahrufu sab'a itu nuzilat fi awal al-amri li taysiri 'ala al-ummati thumma nusikha al-katsir minha bil ard al-akhirah. Nah tadi beda generasi. Kalau ahrufu sab'a itu ada di zaman Nabi, kalau qiraat sab'a itu munculnya itu bukan di zaman Nabi. Dan seterusnya, banyak. Tapi alhamdulillah tadi yang saya katakan bahwa ahrufu sab'a itu kan sudah dipelajari ya di qiraat tadi di Ulumul Quran 1 kalau tidak salah. Nah kan kalau di sini kan ada, kalau di sini dipilih satu. Di antara mana ahrufu sab'a itu mana? Ada yang mengatakan ikhtilaful asma wal ifrad wa tasniya wal jama'. Misalnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada yang membaca masakin. Nah, itu satu huruf. Ada yang mengatakan juga ikhtilafu huruf yang kedua itu ikhtilafu tasrifil af'al. Wa man tatawwa khaira, ada yang membaca wa man yatawwa, dan seterusnya. Dan seterusnya. Panjang sekali kalau kita bahas makna ahrufus sab'ah. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Tadi kesimpulannya seperti ini ya, Pak? Jadi intinya itu ya. Jadi intinya tidak ada, bukanlah yang dimaksud dengan ahrufus sab'ah itu adalah qiraat sab'ah. Tetapi ada keterkaitan antara ahrufus sab'ah dengan qiraat sab'ah. Apa saya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, yang lain? Ada lagi yang lain? Ini udah pada jelas semua nih, Pak. Pada ngerti semua nih kayaknya, Pak. Mudah-mudahan jelas ya, nggak bertanya ya. Bukan karena nggak paham ya. Jelas banget sih, Pak, kalau menurut saya tadi penjelasan Bapak. Ya, mungkin minggu depan kita bahas tentang bagaimana sih proses pembuat. Kita belum masuk ke kaidah, cuma kita pengen tahu nih tokoh-tokoh Rasul Utsman itu siapa saja, nanti yang dijadikan mazhab siapa saja, kaidah-kaidahnya secara umum apa saja, dan contohnya apa saja. Insya Allah minggu depan kita akan bahas. Saya rasa itu kita tidak nambah lagi, itu saja. Takut kan orang kalau makan kekenyangan juga nggak bagus kan. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa manfaat, bisa direnungi, bisa dipahami dengan baik. Nanti tetap ya, tolong dibaca dari halaman 1 sampai halaman 7. Kalau masih ada yang bertanya, Pak, sama nggak buku Papa Tony sama buku yang Bapak tunjukkan? Sama. Ya, sama. Asal buku Papa Tony itu yang Rasul Utsmani. Soalnya karya Papa Tony itu banyak banget kan. Ya. Papa Tony itu termasuk guru kita yang produktif sekali itu. Mudah-mudahan beliau sehat, umur panjang ya. Saya rasa itu, kalau tidak ada lagi kita cukupkan untuk hari ini. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kitab Al-Qur'an. Subhanallahumma
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Pamit ya. Makasih.